Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Summa amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di pengajian Tadabbur Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian Tadabbur Al-Qur'an dalam kondisi sehat walafiat. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian Tadabbur Al-Qur'an surat Ali Imran dimulai dengan ayat 18 dan insya Allah sampai dengan ayat 20. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita guru kita Profesor Ali Nurdin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dalam kondisi sehat walafiat ya Pak Ustadz. Amin. Pak Ustadz, insya Allah pada pengajian pagi hari ini itu kita akan pecah dalam dua sesi Pak Ustadz. Sesi pertama mengkaji mentadaburi surat Ali Imran dari ayat 18 sampai dengan ayat 20. Insya Allah dari pukul 5.30 mungkin sampai mendekati pukul 6.30 Pak Ustadz. Lalu nanti kita ada sesi tanya jawab dan dialog langsung dengan jamaah dari pukul sekitar 6.30 sampai dengan pukul 7. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian ini. Mari kita luruskan niat semata-mata karena Allah untuk mempelajari kitab Allah. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini untuk mempelajari kitabnya. Dan semoga dengan kita mempelajari Al-Quran ini kita bisa menjadi hamba yang lebih baik dalam iman, dalam Islam, dan dalam takwa. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Prof. Ali Nurdin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita akan mentadabburi surah Ali Imran dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 insyaallah. Kita mulai dulu ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Silakan. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya, terima kasih Mas. Kita mulai yang pertama Bapak Ibu. Pernyataan dari Allah bersaksi, menyatakan syahidallah. Allah bersaksi, menyatakan, gitu ya, bahwa tiada Tuhan kecuali Dia. Pertama kita tahu bahwa Al-Quran menegaskan bahwa Tuhan yang kita sembah, Rob yang kita sembah, itu adalah Allah, itu Allah sendiri yang menegaskan. Jadi bukan manusia yang memberi nama, Tuhan itu Allah, itu bukan manusia. Kalau Tuhan selain Allah kan seringkali memberi nama-nama Tuhannya dengan misalnya kalau orang musyrik memberi nama Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya. Tapi kalau Tuhan itu adalah Allah, itu yang menegaskan adalah Allah sendiri. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 20, surah Toha, ya, surah 20. Pada ayat yang ke-14, Allah menyatakan, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budani, waqim sholata li zikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Iya, sesungguh aku ini adalah Allah. Nah, pernyataan yang aku ini adalah Allah itu bukan pernyataan dari Nabi Muhammad, tapi langsung Allah mengatakan innani anallah. Aku ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah aku. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian berikutnya, setelah Allah menegaskan bahwa aku ini adalah Allah, maka tidak Tuhan selain aku, tidak Tuhan kecuali adalah Allah. Ini adalah menjadi prinsip dakwah seluruh para nabi. Maka seluruh nabi itu membawa risalah ajaran yang sama, tidak ada yang berbeda-beda.
Sehingga kalau ada yang mengatakan misalnya Nabi Musa membawa ajaran Yahudi, Nabi Isa membawa ajaran Nasrani, ini satu kekeliruan kalau dalam konsep Islam. Al-Quran menyatakan seluruh nabi diutus oleh Allah itu membawa pesan tauhid yang sama. La ilaha illallah. Mari kita lihat pernyataan di surah nomor 21, ya, surah nomor 21 ayat yang ke-25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, kecuali. Ya, ini berarti apa? Semua. Redaksi ayat ini Bapak Ibu, Allah tidak berfirmannya begini. Misalnya, kami mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad, atau mengutus rasul itu untuk menyampaikan la ilaha illallah. Tidak. Tapi menggunakan takhsis. Kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun, kecuali. Ini berarti seluruh. Tidak ada yang kemudian rasul satu pun yang mengajarkan selain la ilaha illallah. Tidak ada. Semuanya mengajarkan begitu. Maka dikatakan bahwa syahadat semua para nabi itu sama. Yang membedakan tentu syahadat rasulnya. Kita ambil contoh misalnya. Kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka yang beriman kepada risalah Nabi Nuh, mereka akan bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Nuh Rasulullah. Kaum Nabi Ibrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Demikian juga kaum Nabi Musa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah, dan seterusnya. Nabi Isa alaihissalam, mohon maaf, bukan seorang Nasrani. Bukan seorang yang mengajarkan bahwa Tuhan itu tiga. Tapi Nabi Isa alaihissalam juga seorang tauhid yang mengajarkan la ilaha illallah. Mari kita lihat pernyataan di surah 5, surah Al-Maidah, pada ayat yang ke-117. Nabi Isa berkata di hadapan Allah ketika beliau diklarifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Isa? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Iya, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini adalah ajaran inti Nabi Isa alaihissalam. Ya, ajaran beliau apa? Bertauhid agar mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam doktrin Al-Qur'an, Bapak Ibu, kita meyakini bahwa prinsip tauhid ini telah Allah tanamkan dalam setiap manusia sebelum lahir ke dunia. Saya ulangi, prinsip mengenal Tuhan itu telah Allah tanamkan kepada setiap manusia sebelum lahir ke dunia. Sehingga dalam pandangan Al-Quran, sebetulnya setiap orang yang lahir itu hakikatnya dia Muslim. Mari kita lihat pernyataan Allah di surah nomor 7, surah 7 ayat 172. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Iya, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Ya, ini pernyataan Al-Quran sekali lagi yang menegaskan bahwa seluruh manusia sebelum lahir ke dunia telah taken kontrak menyatakan Allah sebagai Tuhannya. Nah, dalam bahasa lain, kesadaran dan potensi seperti itu yang kemudian disebut dengan istilah fitrah. Maka
Dalam pandangan Al-Quran, setiap anak terlahir membawa fitrah keislaman itu. Meskipun dia lahir dari orang tua non-muslim, meskipun lahir dari orang tua yang tidak percaya Tuhan atau ateis, meskipun dia lahir, mohon maaf, mungkin dari hasil hubungan gelap, bahkan gelap gulita sekalipun, itu anak lahir dalam keadaan membawa fitrah keislaman. Sehingga kalau anak itu lahir, kemudian tidak lama setelah lahir, di usia sebelum akil balik, dia meninggal, dalam bahasa Al-Quran, anak itu langsung ke surga. Tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk tidak dimintai pertanggungjawaban siapa orang tuanya. Karena tentu si anak tidak bisa memilih. Baik, kenapa orang kemudian mengingkari ini semua? Nah, dalam perjalanan waktu, manusia kemudian diberikan hawa nafsu, ada juga setan yang diizinkan menggoda, maka seringkali manusia tergoda, terjerat oleh apa? Hawa nafsu dan godaan setan. Baik, mari kita teruskan. Tadi dikatakan juga bahwa yang bersaksi tiada Tuhan itu adalah yang kedua di samping Allah, yang kedua adalah para malaikatnya. Ya, para malaikatnya. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, malaikat ciptaan Allah itu diartikan oleh para ulama sebagai makhluk yang terbuat dari cahaya yang selalu taat kepadanya. Itu definisi malaikat. Dan jumlahnya bukan hanya 10 ya, jumlahnya malaikat tidak hanya 10 gitu. Mari kita lihat bahwa definisi itu memang diambil dari Al-Qur'an Al-Karim sebagiannya. Di surah 16, surah An-Nahl, pada ayat yang ke-49, 50, Allah berfirman, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun." Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat. Dan mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Iya, mungkin ada yang bertanya, kalau malaikat tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menentang perintah Allah, selalu taat, selalu takut. Kenapa kok ketika Allah menyampaikan informasi tentang kekhalifahan Nabi Adam, kok malaikat protes? Bukan di Al-Baqarah yang sudah terlewat ya. Ada informasi ketika Allah menyampaikan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sungguh aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Itu malaikat kan ada yang nanya, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima." Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang kerjaannya menumpahkan darah membuat kerusakan, wahai Tuhan? Nah, bagaimana menyelesaikan seperti ada kontradiksi ini? Para ulama menyatakan bahwa di surah Al-Baqarah ayat 30 tersebut, pertama itu adalah malaikat yang awam. Itu jawaban Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Bukan malaikat yang khusus seperti Jibril dan seterusnya. Itu malaikat awam ya pada umumnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan itu bukan dalam rangka menggugat, tapi sebatas untuk minta klarifikasi. Maka terjemahannya bukan mengapa. Meskipun dalam cetakan sebelumnya, di ayat ini terjemahkan, mengapa engkau ciptakan? Nah, kalau mengapa itu di samping keliru dari segi makna, memang tidak ada kata mengapa di dalam ayat itu. Tapi apa? Ini cenderungannya protes. Tapi Allah menyatakan, ataj'alu, apakah? Nah, jadi kalimat apakah untuk menanyakan semacam minta penjelasan. Jadi tidak keluar dari makna ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang selalu menaati itu. Salah satu pemahaman yang mudah Bapak Ibu, kenapa malaikat itu tidak dipilih Allah sebagai khalifahnya? Ya karena malaikat tidak dianugerahi kemampuan untuk berpikir kreatif. Ya, para malaikat hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Udah titik. Ibaratnya kalau sekarang flash disk gitu atau rekaman apa yang Allah sampaikan lakukan, udah. Tapi manusia tidak.
Manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk kemudian berpikir dan kemudian merencanakan masa depan. Dan dari situlah ada kemajuan peradaban makhluk yang disebut manusia itu. Baik, satu lagi mungkin menarik untuk kita tadabburi, ada sekelompok malaikat yang selalu sibuk di samping bertasbih juga mendoakan manusia. Mari kita lihat surah 40 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ini yang disebut dengan malaikat arsy. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya. Ya, lanjut Mas. Serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka." Iya, ini doa malaikat ya, yaitu ada sekelompok malaikat arsy yang di samping selalu bertasbih memuji Allah, juga berdoa untuk manusia. Siapa yang beruntung mendapat doa-doa malaikat itu? Dalam ayat ini katakan, "Faghfir lilladzina tabu." Ampuni mereka ya Allah, orang-orang yang bertobat. Nah, doanya apa? Di samping supaya diampuni juga supaya orang-orang yang bertobat itu dibebaskan, diselamatkan dari siksa neraka. Apakah hanya itu doanya? Oh, enggak, ternyata malaikat juga mendoakan hal lain supaya manusia yang bertobat itu dimasukkan ke dalam surganya. Nah, itu ayat yang ke-8-nya itu. Mas Irwan, ayat 8-nya itu, doa malaikat juga itu. Ya. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden, yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Iya, jadi malaikat mendoakan agar orang-orang yang beriman dan bertobat itu masuk ke dalam surga bersama keluarga besarnya. Nah, ya, sama ayah ibunya, kakek neneknya, pasangannya, anak keturunannya itu. Ini tentu satu pemandangan yang indah kelak di akhirat. Karena kalau kita masuk surga sendirian itu saya kira kurang bermakna. Di dunia saja kalau kita bahagia sendirian kan kurang berarti ya. Kita sedang dapat kesuksesan tapi sendirian, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngasih ucapan selamat, itu kan masalah. Tapi kalau itu rame-rame, ada yang memberikan ucapan selamat, demikian juga kelak di akhirat, ya kan? Itu nanti jadi reuni keluarga besar, reuni teman-teman dekat, maka di Al-Qur'an ada yang disebut surah Az-Zumar. Surah yang menjelaskan orang nanti di surga akan dibawa bersama rombongan-rombongannya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang bertakwa nanti akan ke surga dengan rombongan-rombongannya. Kita membayangkan nanti rombongan pejuang subuh Pondok Indah. Wah, Amin. Amin. bawa ke surga gitu ya. Nanti paling depan Mas Irwan tuh. Karena harus megang spanduk. Ya, ketahuan kira-kira gitu kan. Ya. Insya Allah, Pak Ya. Ustadz. Jadi harus rombongan. Jadi bersurga itu jangan sendirian ya. Ke surga jangan sendirian, tapi harus bersama-sama. Diajak teman-teman dan anggota keluarga kita. Baik, Ya. ini tentang malaikat. Nah, kelompok ketiga yang disebut dalam ayat utama kita tadi, ayat 18, yang juga bersaksi, itu kan pertama tadi Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga siapa? Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Nah, ini menarik pernyataan ini. Ada dua frase di sini, yang berilmu dan menegakkan keadilan. Apakah ada orang yang berilmu yang tidak menegakkan keadilan? Tentu saja, tentu tidak ada. Al-Quran begitu besar perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan, Bapak Ibu. Saya ingin garis bawahi ya, tidak kurang dari 1.500 ayat yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Bandingkan dengan ayat-ayat hukum, ayat-ayat ritual misalnya. Itu tidak lebih dari 100-an ayat. Ayat haji aja paling
cuma 20 ayat. Ayat tentang puasa 4 ayat malah. Ya kan? Ayat tentang sholat malah cuma aqimus sholat. Tidak disebut rinci bagaimana takbiratul ihram, rukuk, sujudnya. Itu menunjukkan bahwa umat Islam atau Al-Quran mendorong agar pemeluknya itu berjuang sungguh-sungguh untuk apa? Untuk ilmu. Mari kita lihat apa alasannya. Yang pertama ya, ayat-ayat yang pertama kali turun itu tidak berkaitan dengan tentang ibadah ritual, tapi tentang ilmu. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra-nya pun sampai disebut 2 kali itu dalam rangkaian ayat pertama sampai kelima itu. Iqra wa rabbukal akram. Kenapa Iqra? Ya karena itu salah satu cara untuk meraih pengetahuan itu dengan membaca. Dan yang menarik redaksi yang digunakan Al-Quran Iqra. Bukan utslu. Karena ada 2 kata yang dipakai Al-Quran yang maknanya membaca. Yang pertama adalah Iqra dari kata qara'a. Yang kedua adalah utslu dari kata tala yatslu tilawah. Kalau tilawah itu membaca yang teks bacaannya kitab suci dan niat ibadah. Udah. Paham nggak paham itu namanya tilawah. Nah, kalau ada musabaqah namanya musabaqah tilawatil Quran. Itu lomba baca, lomba tentang tajwidnya, tahsinnya, tentang suaranya, makhrajul hurufnya. Yang baca itu boleh jadi nggak paham. Termasuk yang mendengarkan juga nggak paham. Karena yang akan dinilai itu hanya aspek bacaannya, keindahan suaranya, seterusnya. Tapi Al-Quran yang turun pertama kali bukan ayat itu. Tapi apa? Iqra, bacalah. Ini apa? Membaca yang disertai usaha memahami. Atau maka kalau tadi Mas Irwan mengatakan tadabbur. Itu juga redaksi yang digunakan Al-Quran sebagai bentuk konkret dari Iqra. Itu tadabbur. Dan agama ini, Al-Quran khususnya Bapak Ibu, adalah agama yang sangat menghormati pengetahuan. Maka memang mohon maaf ya, ini agama bukan untuk orang-orang yang malas berpikir. Tapi untuk yang mau bersedia berpikir dengan sungguh-sungguh, ya sesuai kapasitas kemampuannya tentu saja. Karena kita juga tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang katakanlah diberi anugerah oleh Allah dengan kemampuan berpikir yang tinggi, tapi ada orang yang memang ya sederhana sekali. Al-Quran untuk semua itu. Tapi selalu menyapa orang-orang yang berilmu. Afala tatafakkarun, afala taqilun, dan seterusnya. Maka sungguh tepat ketika Al-Quran mengatakan yang bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, idealnya itu diajarkan oleh siapa? Ulul ilmi, pemilik pengetahuan, orang-orang yang berilmu. Sekarang mari kita ambil contoh ya, bagaimana Al-Quran begitu tinggi menghargai ini, tentang pengetahuan ini. Maka orang yang nantinya takut kepada Allah itu idealnya orang-orang yang berilmu. Surah Fatir ya, surah 35 pada ayat yang ke-28 misalnya Allah berfirman di sini dalam ayat ini, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Iya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Ulama ya, mohon maaf, bukan ubaru ya, ulama. Ulama jamak dari kata alim. Ya, alim. Indonesia itu ulama itu bentuk tunggal. Padahal dalam bahasa Arab ulama itu dalam bentuk jamak. Jamak dari alim. Nah di kita jadi ulama, maka sering para ulama begitu. Itu ya enggak apa-apa, itu salah tapi udah kaprah, itu udah biasa saja gitu. Baik, ulama yang dimaksud dalam ayat ini tentu bukan hanya ulama yang ahli agama. Karena kalau kita rangkaian ayat sebelumnya berbicara tentang alam semesta dan seterusnya. Maka ciri utama keulamaan, ciri utama orang yang berilmu itu adalah yakhsyallaha, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Maka kalau ada seorang yang ahli agama sehingga mendapat gelar ulama tapi tidak takut sama Allah, itu berarti tidak ulama. Sebaliknya, seorang saintis yang berkecimpung dalam dunia pengetahuan, ya, teknologi, tapi hatinya begitu kuat rasa khosyahnya, takut kepada Allah, dia layak untuk disebut sebagai seorang ulama. Karena ciri keulamaan itu adalah memiliki rasa khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, penutup ayat 18 Bapak Ibu dinyatakan bahwa la ilaha illahu wal azizul hakim. Tiada Tuhan kecuali Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Apa yang dimaksud dengan maha perkasa? Maha perkasa artinya Allah tidak bisa dikalahkan dan mudah kalau ingin memberikan balasan. Termasuk kalau ada hamba yang durhaka, bukan berarti Allah lemah untuk menyiksa mereka, mudah saja. Karena dialog ayat ini adalah dengan orang-orang ahli kitab. Ya, seperti kita ketahui ya, surah Ali Imran itu surah seluruh ayatnya turun ketika Nabi sudah hijrah. Dan yang diajak dialog nanti sampai ayat yang ke sekian ratus, ya, itu adalah kelompok ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi Nasrani di Madinah. Maka kemudian Allah maha bijaksana, maha perkasa untuk memberikan sanksi hukuman kepada mereka. Tapi sanksi hukuman itu pasti didasarkan karena sikap bijaksananya, bukan karena dendamnya, bukan karena kemarahannya. Maka penutup ayatnya Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa, maha bijaksana. Baik, mari kita lanjut sekarang ayat yang ke-19. Bahwa ini kalau kita lihat munasabah, Bapak Ibu, munasabah itu korelasi antar ayat ya. Kira-kira munasabahnya begini. Di ayat 18 Allah menegaskan tentang prinsip tauhid, dan prinsip tauhid itulah inti ajaran Islam. Nah, saya ulangi, prinsip tauhid itulah inti ajaran Islam. Maka di ayat 19-nya Allah menyatakan dengan pernyataan tegas, inna dina indallahil Islam. Silakan, Mas. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Iya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Bapak Ibu, ini pernyataan yang tidak diragukan. Pernyataan yang seharusnya diyakini setiap Muslim. Ya, bahwa ini sisi dalam kita yakin dengan hakul yakin tanpa keraguan bahwa agama yang diridhai di sisi Allah itu hanyalah Islam. Maka kita bisa mengerti ini kalau narasi cara berpikir kita tidak akan melenceng, yaitu tauhid inti beragama dan agama yang diridhoi hanyalah Islam. Karena itulah yang satu-satunya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sehingga di ayat yang lain misalnya nanti ke depan ya, di surah nomor 3, surah Ali Imran ayat 85, Allah pesankan apa? Wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang mungkin berpandangan semua agama itu adalah benar, itu belum titik. Kita harus mengatakan semua agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Kita sebagai seorang Muslim diajak oleh Allah bahwa agama yang diridhoi oleh Allah yang akan diterima di sisinya hanyalah Islam. Sekali lagi ini adalah sisi dalam. Kita harus meyakini seperti itu. Dan banyak ayat-ayat yang senada seperti itu. Ya, yang mengingkarinya termasuk nanti di akhir ayat 19 tadi. Yang mengingkarinya mereka akan mendapatkan azab dan seterusnya. Tetapi di ayat yang lain kita temukan juga pernyataan atau petunjuk dari Allah
kita tidak boleh menyalahkan agamanya atau Tuhannya orang lain. Meskipun menurut kita itu salah. Mari kita lihat contoh ayatnya. Di surah nomor 6, surah Al-An'am, ayat yang ke-108. Ya, Allah berfirman dalam ayat ini, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Iya, jangan kalian mencaci maki, menyalahkan Tuhannya orang lain. Asbabun nuzul ayat ini Bapak Ibu berkaitan dengan sikap sementara sahabat Rasulullah SAW di Makkah. Ya, karena Al-An'am itu kategorinya Makkiyah, ya, turun sebelum Nabi hijrah. Mereka yang kemudian para sahabat Nabi itu seringkali menghina sesembahan orang-orang musyrik. Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala itu dihina. Maka turun ayat yang menegur sikap mereka. Jangan kalian lakukan itu. Jangan kalian menghina Tuhannya orang lain, Tuhannya agama lain, Tuhan mereka yang menyimpang. Karena apa? Alasan Allah, mereka nanti akan membalas menghina aku sebagai Tuhan juga gitu. Jadi saya kira ini alasan yang sangat logis ya. Kenapa Allah melarang kita menghina Tuhannya orang lain? Karena sebenarnya itu sama saja menghina Tuhan kita, yaitu Allah, dan simbol kesucian kita. Karena umumnya orang kalau dihina pasti akan membalas. Itulah mengapa Rasulullah juga melarang mengapa kita tidak boleh menghina bapaknya orang lain. Kalau kamu menghina bapak orang lain, kamu sebenarnya menghina bapakmu sendiri. Kenapa? Ya karena pasti orang lain akan jadinya membalas menghina bapak kita. Nah, itu ya. Nah, maka kemudian argumentasi Al-Quran sangat tepat sekali ketika Allah menyatakan kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap orang memandang benar perbuatannya. Setiap orang memandang benar agamanya. Jadi sekali lagi, paham yang menyatakan semua agama benar tidak ada dalam realitas seperti itu. Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Saya ingin mengatakan, paham yang mengatakan semua agama itu benar, yang disebut dengan sebagai paham liberal, itu tidak ada dalam faktanya itu. Karena setiap orang pasti menganggap benar keyakinannya. Itulah mengapa dia memilih agama itu. Kalau ada yang kemudian misalnya menyebar-nyebarkan itu, ini bukan orang beragama mungkin. Ya, orang yang beragama pasti menganggap meyakini agamanya lah yang paling benar. Dan itu logis. Al-Quran juga menyatakan demikian. Maka di sisi luar itulah kita diajarkan untuk apa? Saling menghormati. Maka dalam prinsip kita berinteraksi, kita diajarkan lakum dinukum waliyadin. Kenapa demikian juga? Salah satu tujuannya adalah, mari kita lihat, tujuan kenapa kita diperintahkan untuk menghormati agama orang lain. Untuk memberikan kemerdekaan orang lain memeluk agamanya. Mari kita lihat, di sini jawabannya. Surah 42 ayat yang ke-15. Surah 42 ayat 15. Allah berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum. Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum." Silakan. Karena itu, serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Bagi kami, perbuatan kami, dan bagi kamu, perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanya lah kita kembali. Nah,
Garis bawahi ayat yang mengatakan tidak perlu ada pertengkaran di antara kita. Kenapa? Karena Allah akan mengumpulkan kita semuanya. Yang akan menghakimi, menilai amal perbuatan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mengapa sekali lagi Al-Quran begitu percaya diri ya, mengajarkan agar kita itu kemudian tanpa keraguan untuk meyakini risalah Allah Islam ini. Tapi pada saat yang sama, ya pada saat yang sama silakan. Kalau kamu nggak mau, memang kami tidak membutuhkan. Allah tidak membutuhkan keislaman seseorang. Keislaman seseorang itu sepenuhnya untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada nada yang provokatif menyalahkan kita sebagai Muslim misalnya, apa petunjuk Al-Quran cara jawabnya? Mari kita lihat. Surah 34. Ya, surah 34. Ayat yang ke-25, 26. Allah nyatakan di ayat ini, Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu baina bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui. Iya. Ini ayat yang paling menunjukkan bahwa kita sebagai Muslim harus percaya diri betul. Pada saat yang sama untuk kemudian bersikap ya, menghindari permusuhan. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kalian, wahai orang-orang yang menyatakan bahwa Islam yang kami peluk, pemahaman yang kami miliki itu salah, kalian tidak bertanggung jawab. Kalau memang kami salah. Tuh. Ya kan? Tapi pada saat yang sama, agama mengajarkan, ayat ini mengajarkan apa? Sebaliknya, kalian kalau benar, itu pun juga kami tidak akan minta pahalanya. Ya kan? Kan ini kan bentuk apa? Ayat ini, Masya Allah, kita diajari percaya diri banget. Kalau menurut kalian semua, wahai orang-orang yang menyatakan agama kami salah, kemauan kami salah, tidak usah diteruskan berlebihan. Toh kalau kami salah, kami yang kemudian bertanggung jawab. Tapi sebaliknya, kalau Anda benar, nanti kamu sendiri yang dapat pahalanya kok. Tidak akan transfer ke kami pahala itu. Tenang saja. Maka lanjutan ayatnya sangat logis. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Dan Tuhan kita akan mengadili kita semuanya dengan benar. Bukan di sini untuk kita saling mengadili, untuk saling menghakimi. Tapi kelak di akhirat itulah Allah yang akan memberikan keputusan atas setiap apa yang kita lakukan. Ayat ini bukan berarti kita diajarkan untuk membenarkan keyakinan yang salah, yang bertentangan dengan Al-Quran. Sama sekali tidak baik. Tapi ayat ini mengajarkan agar kita berhenti untuk kemudian sampai permusuhan dan bahkan peperangan. Sudah. Pada aspek keyakinan itu biar Allah yang nanti akan menilai kita semuanya. Maka di ayat yang lain kita itu hanya ditugaskan untuk apa? Fastabikul khairat. Kita berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Nanti di akhiratlah yang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan penilaian siapa pemenangnya, siapa yang diterima, siapa yang amalnya kemudian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sini pastilah ya benar menurut pemeluknya masing-masing, benarlah menurut pemahaman masing-masing, dan itu wajar saja. Karena kita sama-sama sebagai manusia. Baik. Kemudian di ayat 19 ini Bapak Ibu, satu hal yang juga kita ingin garis bawahi tentang bahwa orang-orang yang disebut ahli kitab yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, baik ketika ayat ini turun maupun setelahnya ya, mereka berselisih itu maksudnya memusuhi Islam. Memusuhi umat yang mendeklarasikan Islam, maksudnya begitu. Baru mereka kemudian
Sebelum Islam datang mereka kan nyaman-nyaman saja, tidak ada menunjukkan isu permusuhan. Tapi ketika Islam datang, yang sebenarnya itu yang mereka tunggu-tunggu. Jadi kehadiran Islam dengan Al-Quran ini sebenarnya mereka tunggu. Karena apa? Informasi tentang Nabi Muhammad yang membawa ajaran yang akan menyempurnakan ajaran mereka sudah ada di dalam kitab-kitab suci mereka itu. Meskipun mereka sembunyikan juga pada akhirnya gitu kan. Tapi ketika Islam itu datang, Al-Quran itu turun, mereka menolaknya. Kenapa? Karena ternyata yang membawa bukan kelompok mereka. Itu masalahnya. Yang membawa itu kok Nabi Muhammad yang notabene bukan kelompok dari Bani Israel. Sedangkan semua nabi itu sebelumnya kan dari golongan mereka. Ini kok tiba-tiba namanya Muhammad. Membawa Al-Quran yang sebenarnya benar. Maka mereka menolaknya. Nah, jawaban Al-Quran apa? Kedengkian. Jadi orang-orang ahli kitab, Yahudi Nasrani, menolak isi kandungan Al-Quran, menolak kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena dengki. Bukan karena Al-Qurannya yang salah. Ya kan? Ini kita lihat di ayat yang lain juga, ini berulang Bapak Ibu, bukan sekali ini saja. Kita ambil contoh misalnya, di sebelumnya kita sudah lewati ya, di surah Al-Baqarah misalnya, ayat 109, Allah berfirman apa? Wadda katsirum min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, begitu ya. Itu karena kedengkian mereka. Jadi orang ahli kitab itu begitu besar dengkinya sama ajaran Islam yang ternyata diturunkan bukan kepada golongan mereka, bukan grup mereka ya. Maka orang ahli kitab itu langsung left group itu. Nggak ngikut ajaran yang benar akhirnya gitu kan. Salah satunya apa? Karena kedengkian itu. Sampai-sampai kan di ayat sebelumnya Al-Baqarah itu dinyatakan mereka begitu besar kebenciannya terhadap Jibril. Malaikat Jibril itu dibenci. Alasannya apa? Karena dianggap salah menurunkan wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan itu mestinya kepada mereka. Kan biasanya umumnya semuanya kelompok mereka kok. Kok tiba-tiba ini kepada bukan golongan mereka. Kan masalah. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad pun ya masih satu dengan siapa? Dengan dengan mereka, yaitu berasal dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Maka pada dasarnya kalau dalam prinsip agama kita, kalau tadi ya bahwa tauhid inti Islam itu ajaran semua agama, maka Islam pun juga adalah ajaran pesan semua nabi. Kira-kira begitu. Mari kita lihat apa wasiat Nabi Ibrahim sebagai moyang orang Israel, moyang juga orang-orang Arab. Moyang para nabi dari golongan Israel dan nenek moyang dari golongan Arab. Surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 132 ini merekam wasiat pesan penting Nabi Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan kalian sekali-kali mati, wahai anak-anakku, keturunanku, kecuali sebagai seorang muslim. Karena Allah telah berpesan tentang hal itu. Maka keturunan Nabi Ibrahim, ya kan dari dua putranya ya. Pertama Ismail, dari Ismail lah kemudian lahir bangsa Arab, yang salah satu suku yang besar namanya Quraisy. Dari suku Quraisy lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra keduanya namanya Ishak. Ishak ini punya putra namanya Yakub. Yakub inilah yang bergelar Israel. Maka Bani Israel adalah bangsa keturunan Nabi Yakub yang adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, para nabi yang
Allah utus selanjutnya itu memang keseluruhannya dari keturunan Israel, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu inti dari ayat yang ke-19. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, meskipun agama ini adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, nah mari kita lihat hubungannya dengan ayat 20. Ayat 20 ini menegaskan prinsip bagaimana cara kita berdakwah terhadap agama yang satu-satunya Allah turunkan ini. Mari kita lihat. Ayat 20, Mas. Silakan, Sudirman. Oke. Kemudian jika mereka membantah engkau, wahai Nabi Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Iya, itu ya. Jika mereka membantah tentang ajaran Islam, wahai Nabi, ya sudah. Itu menjadi tanggung jawab mereka. Intinya apa? Tugas kamu itu hanya menyampaikan. Ini Bapak Ibu ya. Maka kita percaya diri. Tidak boleh orang memaksa agar mereka memeluk Islam. Ya, itu yang Allah nyatakan di surah nomor 2 ayat 256. Setelah ayat kursi itu. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy dan seterusnya. Ya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Nah, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Ya kan? Maka kalau Allah mengizinkan orang itu untuk dipaksa supaya memeluk Islam, kalau Allah izinkan ya, kalau Allah mau ya bisa saja. Maka kalau ada kesan kelompok atau seseorang yang ingin memaksakan agama ini, Allah tegur, tidak boleh. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Mungkin pertanyaannya, bagaimana dengan anak, Pak? Bolehkah kita maksa anak? Kita sebagai orang tua, kalau sekarang konteksnya, wajib mengajarkan anak-anak kita itu sesuai agama kita. Sebagai Muslim, bahkan sejak dalam kandungan harus kita ajari mereka hal-hal Islam. Ketika kecil harus terus gitu. Tapi ketika sudah dewasa, ketika sudah mampu untuk berpikir, ya maka kemudian yang kita lakukan adalah sudah memberikan kemerdekaan dalam arti apa? Kita hanya menghimbau, mengajak, dan mendoakan saja. Selebihnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Tidak boleh lagi memaksa. Gitu ya. Karena asbabun nuzul ayat ini itu berkaitan dengan seorang sahabat Nabi, seorang ayah yang sudah masuk Islam, tapi kedua anaknya laki-laki yang sudah dewasa belum masuk Islam. Maka minta izin, ya Rasulullah, bolehkan saya paksa anak saya? Nabi katakan jangan. Maka turun ayat, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Mari kita lihat, kalau Allah ingin menjadikan semua manusia beriman, bisa. Surah nomor 10, ayat yang ke-99. Allah berfirman di ayat ini, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Iya, jika Tuhanmu menghendaki, bisa saja seluruh manusia itu dijadikannya beriman. Kalau Tuhan mau dan kalau Tuhan berkehendak bisa. Tapi Allah tidak ingin menjadikan manusia itu beriman karena paksaan, tapi karena kesadarannya. Dan disitulah nanti ada pembalasan. Maka di ayat 20 ini Allah tegaskan tugas utama kamu wahai Nabi hanya menyampaikan. Kalau mereka berpaling maka berserah dirilah kamu kepada Allah. Itu sering sekali ungkapan prinsip ini disebut di Al-Quran, Bapak Ibu ya.
Misalnya, fa in tawallau faqul hasbiyallah. Jika mereka berpaling, cukuplah Allah sebagai pelindung kita, sebagai penolong kita, dan seterusnya. Nah, tentu menyampaikan pun tidak asal menyampaikan, harus ada kesungguhan dalam menyampaikan. Saya ulangi, menyampaikan pun tentu tidak hanya dalam sekedar, udah saya sampaikan kok, udah ya, bukan begitu. Harus mencari cara, harus menggunakan strategi yang sebaik-baiknya, agar apa? Agar maksimal kita dalam mengajak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 16, surah An-Nahl, ayat 125, ini berisi petunjuk tentang strategi dakwah yang Allah ajarkan kepada kita. Apa itu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pak Irwan suaranya dengan mereka Diulangi Mas Iwan. Tadi termute mic-nya. Oke. Baik. Ya, ada sedikit gangguan koneksi Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Ya, biasa begini, biasa aja ya. Serulah manusia di jalan Tuhan dengan apa? Bil mau'izatil hasanah. Bil hikmah, dengan sikap bijaksana. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Yang ketiga apa? Seandainya harus adu berargumentasi, maka lakukan dengan cara yang terbaik. Setelah 3 langkah ini ditempuh, maka kemudian Allah menyatakan, sesungguhnya Tuhan sudah tahu siapa yang akhirnya akan mendapat petunjuk dan siapa tidak. Nah, kata kuncinya apa? Tuhanmu sudah mengetahui. Sudah selesai kita pada akhirnya. Disenyataan bahwa untuk kita apa? Hanya menyampaikan dengan cara sebaik-baiknya dan niat seikhlas-ikhlasnya. Itu dalam menyampaikan pesan dakwah. Tidak untuk memaksakan agama ini. Karena apa? Karena memang tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, dalam konteks inilah kita dianjurkan, misalnya hendaklah kalian untuk menyampaikan pesan agama, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun 1 ayat, itu semua adalah sebagai bentuk anjuran tanggung jawab kita untuk menyampaikan kebenaran. Tapi sekali lagi tidak dengan cara memaksa, tidak dengan cara yang menyebabkan orang itu merasa mungkin intimidasi sehingga harus menerima itu. Agama ini agama yang sangat menghormati kebebasan orang untuk memilihnya. Mau beriman silakan atau tidak juga silakan. Karena sekali lagi hakikatnya keimanan seseorang itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi itu untuk kepentingan manusia sendiri. Ya, sehingga kemudian Al-Quran dengan sangat percaya diri menyatakan, seandainya seluruh manusia tidak ada yang mau beriman, ingkar semuanya kepada Allah, Allah tetap jadi Allah. Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Ini yang Allah tegaskan di surah nomor 14, surah Ibrahim, pada ayat yang ke-8.
ya. Surah 14 ayat yang ke-8 Allah berfirman, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi syami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Gitu. Ya, surah 14 ayat yang ke-8, mungkin ada kendala koneksi di Mas Irwan, saya akan bacakan ayat ini. Musa berkata, jika seluruh manusia itu ingkar, tidak ada yang mau untuk beriman, maka seluruh penduduk bumi ini semuanya tanpa kecuali Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Inilah salah satu alasan Bapak Ibu kenapa kita dilarang untuk memaksakan agama ini kepada orang lain. Baik, sebagai penutup dari ayat 20 ini kita juga mendapati satu pernyataan di dalam konteks bahwa mereka orang-orang yang disebut ahli kitab itu terkadang disebut juga dengan al-ummi. Tidak mengerti, tidak bisa baca tulis, tidak bisa memahami petunjuk agama. Maka di Al-Quran kita dapati ketika mereka diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran, mereka menolak dengan alasan apa? Saya atau kami hanya mau beriman dengan kitab kami. Maka Allah kemudian bongkar kedoknya. Enggak. Ya kan? Ini Allah sebutkan di surah nomor 2 ayat 91. Wa idza qilahum aminu bima anzalallah, ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian kepada apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, qalu nu'minu unzila alaina. Mereka berkata, menjawab, enggak, kami akannya beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu Taurat. Itu tapi kemudian dikatakan, qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Bagaimana mungkin kalian itu beriman kepada kitab Taurat, sedangkan yang membawa Taurat, mengajarkan Taurat, kalian bunuhi gitu kok. Berarti pernyataan mereka beriman kepada Taurat itu hoax saja. Itu pernyataan yang tidak benar. Pernyataan hanya untuk membohongi umat Islam Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya mereka sebenarnya tidak beriman kepada Taurat yang Allah turunkan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam. Ya, inilah saya kira Bapak Ibu apa yang dapat kita sampaikan dari surah Ali Imran ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, dan saya kembalikan ke Mas Irwan untuk mungkin akan ada dialog setelah ini. Terima kasih dan kami kembalikan ke Mas Irwan. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz tadi koneksinya sempat terputus sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, alhamdulillah kita telah mendengar penjelasan tadabbur surat Al-Imran 18 sampai 20. Perkenankan saya sebelum masuk ke dialog untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, insya Allah pada hari ini pada pukul 7 nanti kita akan ada acara jalan-jalan online ke Switzerland, dan ini akan dihadiri langsung oleh Bapak Duta Besar RI di Swiss, Bapak Mulyaman Dehadat. Nanti acara ini akan dipandu oleh Pak Fadian. Lalu yang kedua, ini adalah jadwal kajian rutin kita minggu depan, insya Allah pada hari Rabu, tanggal 3 Februari, adalah kajian tasawuf oleh Ustadz Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Lalu hari Jumatnya, seperti biasa, adalah gerakan baca Al-Quran secara tartil bersama Ustadz Dr. Andes Uci Armisi. Hari Sabtunya adalah kajian Sirah Nabawiyah dengan narasumber Ustadz Salman Al-Farisi dengan tema rumah tangga dan Nabi Muhammad SAW. Dan hari Minggunya kita akan melanjutkan kembali kajian Tadabbur Al-Quran dengan narasumber Ustazah Dr. Isnawati Rais MA, yaitu melanjutkan Tadabbur surat Ali Imran ayat 21 sampai dengan 24. Selanjutnya Pak Sahid, mohon. Bapak Ibu sekalian, kami dari Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah akan kembali melaksanakan lanjutan dari bakso sembako
tahap 11 kepada saudara-saudara kita yang terdampak pandemi. Dan acara Baksos ini akan dilaksanakan pada insya Allah pertengahan Februari 2021. Nah, oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi dalam acara Baksos ini untuk dapat menghubungi saya selaku Bendahara Pejuang Subuh di nomor 0811828246 atau dapat langsung mentransfer ke rekening Pejuang Subuh Pondok Indah di Bank Syariah Mandiri 4517220201001. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan pahala dan keberkahan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya pengumuman untuk dari divisi pendidikan yang insya Allah akan ada acara kajian pendidikan berikutnya. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Edi untuk sedikit menyampaikan informasinya. Untuk Pak Edi kami persilahkan. Bisa dibantu di unmute Pak Fadian, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya menyampaikan yaitu akan kami yang mengadakan. Halo, assalamualaikum. Nah, silakan Pak. Tadi putus-putus. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, pertama kali kami akan menyampaikan yaitu pertama adalah untuk sharing session yang akan kami lakukan pada tanggal 31 Januari 2021. Dan untuk selanjutnya kami juga akan mengadakan training yaitu tahsinul tilawah Quran. Bisa ditampilkan, baik. Insya Allah yaitu untuk hari Senin besok kita mulai hari Senin yaitu jam 4 sore. Insya Allah kita akan mulai untuk dilakukan pembukaan atau opening ceremony. Kemudian untuk selanjutnya kami juga mengadakan program untuk pengantar menulis bahasa Arab dan Al-Quran. Insya Allah kita lakukan juga pada Februari. Dan kemudian yang selanjutnya juga mungkin bisa ditampilkan lagi, yaitu untuk kajian bedah Iqra batch keempat, yaitu insya Allah juga kita akan lakukan pada Februari di awal bulan, yang langsung akan juga dibimbing oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Puji Armizi. Dan yang terakhir yaitu classical training program khususnya untuk program tarjim, yaitu menerjemah Al-Quran. Dan terakhir yaitu kami ada kerjasama dengan Rumah Cahaya Madani, yaitu pembangunan rumah Al-Quran yang alhamdulillah sudah pada tahap penyelesaian lantai 2. Dan alhamdulillah ini berkat dukungan Bapak-Bapak Ibu semuanya, kami mengucapkan terima kasih dan atas partisipasi Bapak-Bapak Ibu, alhamdulillah penyelenggaraan atau pembangunan rumah Quran sebagai tabungan akhirat kita, insya Allah bisa dapat dijadikan tempat membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran kepada
waktunya. Saya kira demikian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi informasinya. Oke, sesi tanya jawabnya tidak jawab. Terus Pak Irwan. Kalian mau maafnya menyampaikan Ya, Pak Irwan. Suara Pak Irwan putus. Masih kayaknya. Saidin. Pak Irwan keluar Pak Fadia. Boleh. Suara saya ada Pak Saidin. Kedengaran, putus-putus, kedengaran. Silakan Pak Pak Fadia. Saidin. Ya. Kedengaran, putus-putus, kedengaran. Bisa dibacakan dulu, bisa live. Putus-putus. Pak Irwan, bisa nyambung lagi? Ya, sudah jelas Pak Dian? Ya, sudah jelas. Silakan Pak Irwan. Baik. Baik, Pak Ustadz, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Ustadz. Pertama adalah dari Ibu Yanti Nurdin tadi. Hilang lagi suaranya Pak. Halo Pak. Nah, silakan. Pak. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Yanti Nurdin. Bagaimana menyikapi Ustadz yang mengajarkan kepada kita untuk yang dalam ceramahnya itu suka menjelek-jelekan agama lain. Bagaimana kita harus menyikapinya dan menyampaikannya dengan baik, Pak Ustadz? Baik. Terima kasih Bu Yanti. Yang pertama, kalau itu karena ketidakmengertiannya, tentu mungkin harus ada pihak-pihak yang menyampaikan, gitu ya Bu ya. Nah, kalau kita sendiri tidak dalam posisi yang memiliki akses untuk bisa menyampaikan hal itu, misalnya kira-kira begitu, maka kemudian ya tentu saja kita bisa melalui saluran dimungkinkan, ya kan? Karena biasanya mohon maaf ini memang apa yang Ibu Yanti sampaikan betul ya, betul sekali, tidak sedikit atau adalah mungkin ya di antara para ustadz yang kemudian mungkin kan latar belakangnya biasanya terkadang latar belakangnya sebelumnya itu kadang mu'alaf gitu, itu kemudian yang paling sering dijadikan semacam mohon maaf komoditas disampaikan itu adalah kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan agama sebelumnya. Dan ini tentu bukan sikap yang bijaksana. Dan bagaimana sikap kita? Ya kalau kita punya akses untuk memberi nasihat, sampaikan. Tapi kalau tidak, ya sudah, tinggalkan. Ya, sudah. Berarti apa? Tidak perlu kita ikuti apa yang disampaikan. Tidak perlu kita untuk dalam hal itu, dalam hal yang menyimpang itu tidak perlu kita ikuti. Tapi selebihnya apa? Selebihnya ya kita doakan. Semoga kemudian tidak menyampaikan hal-hal yang seperti itu lagi di kedepannya. Saya kira begitu Bu Yanti. Baik. Terima kasih Pak Ustadz.
Terus tadi saya juga melihat ada pertanyaan kedua dari Bapak Zainir Umar yang mengatakan bahwa Pak Ustadz tadi ada penjelasan bahwa sewaktu akan diciptakannya manusia pertama, malaikat itu yang makhluk yang tunduk pada Allah sempat menyampaikan protes bahwa manusia itu akan menciptakan pertumpahan darah. Nah, pertanyaannya dari mana kok malaikat bisa tahu malaikat itu manusia itu akan menciptakan pertumpahan darah padahal manusia sendiri belum diciptakan waktu itu. Demikian Pak Ustadz. Baik. Dari mana malaikat tahu? Jawabannya Allah alam ya Pak ya, Pak Zaini ya. Gitu. Tapi disinilah kemudian para ulama tafsir mencoba berijtihad, meraba-raba lah kira-kira gitu ya. Kenapa kok malaikat tuh kok menyampaikan alasan seperti itu? Apa kira-kira ya? Dari mana mereka tahu? Atau apa argumentasinya kok sampai menyampaikan hal seperti itu? Nah, di antara penjelasan para ahli tafsir begini Pak. Yang pertama, malaikat mungkin menduga keras yang akan dijadikan khalifah itu adalah sosok makhluk yang saat itu sudah ada, yang secara fisik seperti manusia, tapi belum diberikan ruh. Itulah yang disebut sebagai manusia purba. Ya, manusia purba, misalnya Pithecanthropus erectus, Homo socialensis dan seterusnya. Itu pendapat pertama. Sehingga kan fisiknya seperti manusia, mereka sudah berjalan tegak, mereka sudah punya kehidupan, ya meskipun kehidupan itu belum seperti halnya peradaban yang dibangun manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan pemilihan kata yang Allah gunakan ketika ingin mencipta manusia, yaitu khalifah. Nah, kata khalifah itu mengandung makna yang melerai pertengkaran, yang memimpin, yang datang belakangan. Itu makna-makna yang dikandung dari kata khalifah. Sehingga malaikat menduga bahwa nanti makhluk yang akan diciptakan Tuhan, yang diangkat sebagai khalifah itu, memang kemudian mereka akan bertengkar. Sehingga perlu kemudian ada yang mendamaikan. Yang mendamaikan itulah kemudian pihak yang diberi wenang Allah, yaitu manusia. Nah, dari situ kemudian malaikat kemudian malah bertanya, kenapa ya Allah? Atau apakah engkau akan menjadikan makhluk? Dan seterusnya. Nah, atas semua jawaban itu tentu kita boleh percaya, boleh tidak, boleh setuju, boleh tidak. Ini kita merdeka memilihnya. Karena memang tidak ada penjelasan spesifik di ayat yang lain maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada penjelasan ayat yang lain dan ada penjelasan hadis Nabi, kita harus sami'na wa ata'na. Tapi kalau itu adalah pendapat para ulama tafsir yang itu sifatnya perkiraan, ya ijtihad, maka kita boleh setuju, boleh tidak. Yang jelas apapun alasannya itu, ya apapun alasannya itu adalah tidak mengurangi apa makna ayatnya, bahwa memang ada malaikat yang menyampaikan dalam tanda petik keberatan atas diangkatnya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tapi yang menarik sebetulnya jawabannya Allah itu. Allah jawabnya itu, aku maha tahu. Kalian para malaikatku tidak tahu. Udah gitu saja. Simpelnya gitu. Aku maha tahu, kalian tidak tahu. Nah, itu maka buktinya sekarang inilah kira-kira hikmahnya. Kenapa memang kita bisa menyatakan sepanjang sejarah manusia apa yang dikhawatirkan malaikat ada benarnya juga. Kira gitu. Meskipun juga kita menikmati kedamaian yang luar biasa. Terima kasih Pak Zaini. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Satu lagi dari chat saya ambil ya Pak Ustadz sebelum dialog langsung. Ada ibu, lupa ya ibu siapa, bertanya bahwa membahas tadi ayat di mana malaikat itu mendoakan satu keluarga besar itu bisa masuk ke dalam surga bersama-sama gitu Pak Ustadz. Nah bagaimana apabila di dalam rumah tangga itu ada satu yang berbeda keyakinan gitu, bagaimana ya Pak Ustadz? Oh iya, baik. Terima kasih. Terima kasih ya Bu ya. Memang kemudian penjelasannya adalah di ayat yang lain, Bu. Di ayat yang lain itu dinyatakan, ya, misalnya ini di surah 52 ya, surah 52 ayatnya yang ke-21. Saya baca ayatnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh anggota keluarganya yang juga satu iman, maka alhaqna bihim, akan kami pertemukan mereka di surga.
Nah, jadi memang syarat agar satu keluarga itu reuni kembali di surga, menurut Al-Quran, satu keluarga itu semuanya harus satu iman. Kira-kira begitu ya. Kalau ada satu anggota keluarga yang berbeda iman, menurut normanya, aturannya, mereka nggak bisa ketemu, Bu. Tapi kalau Allah mau nemuin kan bisa juga, terserah Allah. Tapi menurut aturannya mereka tidak bertemu. Itulah yang berlaku pada putra Nabi Nuh alaihissalam. Putra Nabi Nuh alaihissalam ada salah satu yang durhaka, yang namanya Kan'an. Itu yang kemudian ketika mau diadab oleh Allah, Nabi Nuh keberatan, Allah jawabnya apa? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan lagi keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih. Karena dia tidak beramal solih seperti yang kamu ajarkan. Gitu ya. Jadi akhirnya apa? Hubungan biologis, kekerabatan, kekeluargaan itu bisa sampai kalau di akhirat kalau diikat juga dengan hubungan iman. Tapi kalau kemudian hubungan kekerabatan itu tidak diikat hubungan satu iman, maka hanya berlaku di dunia saja. Sekali lagi ini aturannya, tapi selebihnya kita serahkan untuk akhirat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terima kasih Mas Irwan. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab langsung. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ke Pak Ustadz, kami persilahkan, bisa silakan raise hand. Pak Fadian, mohon dibantu. Kita lihat siapa yang namanya ya Pak, karena nggak kelihatan di saya. Ini Ibu Pak Siti, Redi, saya lihat ada raise hand. Pak Ibu Siapa lagi? Siti Hermina, Ibu Oke, Siti mau Hermina, dibantu ya Pak Fadian. Silakan Silakan. dibantu ya Pak Fadian. Ya. Tapi belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam. Waalaikumsalam. Nurdin. Kabar Silakan, Pak Bu. sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah, Bu. Pak, mau tanya. Salah satu keluarga gitu kan ada beda-beda ya Pak. Kita kasih tahu sekali terus mengabaikan. Tapi dia butuh kita gitu loh Pak Ustadz. Agak keras kita kasih taunya gimana? Nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Habis kayaknya keras banget gitu loh. Kasih ya Iya, Pak Bu. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anggota keluarga, putra atau siapa, Bu? Boleh Saudara tahu? kandung. Oh, saudara kandung ya, adik atau kakak mungkin gitu Ya ya. betul Pak Ustadz. Baik, baik. Terima Kasih kasih, Pak Bu. Ustadz. Iya, Syukran. baik. Terima kasih, Bu. Ya. Wassalamualaikum. Ya, itulah dinamika hidup ya, Bu. Ya, kalau semuanya langsung baik semuanya nanti nggak ada tantangannya itu, Bu. Disitulah ujian kesabaran kita untuk kemudian berusaha terus sabar menasehatinya. Satu, yang kedua mendoakannya. Nah, itu aja poin kita, Bu. Kalau dua hal itu sudah kita lakukan, yaitu berusaha menasehatinya dengan cara yang baik dan mendoakan dengan cara yang sungguh-sungguh, kita serahkan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang membolak-balikkan hati itu ingat Bu, Allah, bukan kita ya. Ya, yang membolak-balikkan gitu, hati Pak Ustadz. seseorang itu adalah Allah, bukan kita. Kita nggak bisa Bu untuk Iya sih. menasehati orang supaya langsung nurut, nggak bisa. Nah, maka Allah itu akan mencatat usaha kita, bukan Amin. mencatat hasil akhirnya. Jadi kalau kita sudah nasihati, sudah doakan, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siap Terima Pak kasih, Ustadz. Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Mungkin kedua ada Ibu Mega. Mungkin Ibu Mega mau bertanya. Silakan, Bu. Ibu Mega udah siap? Sudah saya unmute. Sebelum Bu Mega, Pak Redi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Iya, bertanya Pak Ustadz, bahwa Bani Israel itu kan iri dan dengki. Sehingga walaupun percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak mau mengikuti. Apakah ada hubungannya Pak Ustadz dengan garis keturunan? Karena kan berasal dari Siti Hajar dan dari Siti Sarah. Saudara tiri gitu maksudnya Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih.
Apakah sikap mereka itu ada hubungannya dengan garis keturunan? Itu pertanyaan bagus. Persisnya wallahu a'lam ya Bu Imeka ya. Wallahu a'lam apakah ada pengaruh langsungnya atau tidak. Tapi di era modern kita tahu bahwa memang salah satu yang mempengaruhi kepribadian anak keturunan itu memang kan genetik orang tua. Ya, jadi kita tahu bahwa misalnya begini, ada 3 yang sangat pengaruh besar Bu kepada anak-anak kita itu. Yang itu adalah genetik kedua orang tuanya, kemudian lingkungan pergaulannya, dan lingkungan belajarnya. Nah, apakah kemudian sikap Bani Israel yang kemudian umumnya mereka itu keras kepala, itu ada pengaruhnya? Mungkin saja itu Bu. Tapi yang jelas, Al-Quran itu juga objektif Bu. Memang di antara mereka itu tidak sedikit yang juga dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Dan tidak sedikit juga mereka yang baik. Ya. Maka di Al-Quran kita temukan ayat, tadi dikatakan banyak di antara ahli kitab. Tidak disebut semuanya, tapi banyak. Banyak itu tentu lebih dari 3, namanya banyak. Maka di ayat yang lain misalnya kita temukan, contohnya di surah 3 ayat 113 itu Bu Mega, nanti bisa dicek ya. Laisu sawa'ah. Tidak semuanya mereka itu sama di antara ahli kitab itu. Min ahli kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah. Di antara ahli kitab itu ada orang yang baik juga. Begitu. Jadi kemudian apakah ini ada pengaruhnya dari karena keturunan dari istri yang pertama yaitu Bunda Sarah sehingga sikapnya seperti itu, tapi wallahu alam. Tapi dalam perjalanan selanjutnya memang Allah sendiri sudah mengisyaratkan di antara keturunan Nabi Ibrahim itu ada yang nantinya akan zalim. Ya, yang zalim. Coba Ibu perhatikan misalnya di surah Al-Baqarah, ini yang surahnya sudah lewat ya, ayat yang ke-126 ya. Mulai dari ayat 124 misalnya, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala ya nalu hatiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berhasil lulus dari ujian. Kemudian Allah memberi balasan apa? Saya akan jadikan engkau sebagai pemimpin seluruh manusia. Itu janji Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendengar itu langsung menyatakan, tolong ya Allah, jangan hanya saya. Keturunanku juga. Wa min dzurriyyati. Gitu. Maka Allah jawab, oke, keturunanmu juga akan kujadikan sebagai pemimpin manusia. Tapi ingat ya, janjiku ini tidak berlaku untuk keturunanmu yang zalim. Nah, berarti ada keturunan Nabi Ibrahim yang memang zalim. Siapa? Yaitu Bani Israel itu. Gitu. Tapi ada keturunan Nabi Ibrahim yang juga baik-baik. Siapa? Di antara Bani Israel ya nabi-nabinya itu yang baik-baik. Nah, di samping juga Nabi Muhammad SAW dari istri beliau yang bernama Hajar. Nah, begitu. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih. Baik, selanjutnya tadi kami lihat ada Pak Redi yang ingin bertanya. Silakan Pak Redi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan dalam ayat Ali Imran, ayat 19, bahwa agama yang diterima Allah adalah Islam. Jadi agama selain dari Islam tidak diterima oleh Allah. Nah, kaitannya dengan penghuni surga. Apakah nanti di surga masuk yang menghuni surga hanya orang Islam atau orang yang beriman pada Allah, sedangkan orang yang lain tidak ada di dalam surga. Karena dalam berapa banyak puluhan ayat di Al-Quran, syarat masuk surga hanya 2, yaitu bertakwa, beriman, percaya pada Allah, dan berbuat kebajikan. Artinya orang yang berbuat kebajikan sebesar apapun, kalau dia tidak beriman, maka tidak bisa masuk surga. Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Profesor. Terima kasih, Pak Redi. Betul itu, Pak ya. Secara normatif aturan agama seperti itu, Pak. Memang syarat yang Allah tegaskan agar seseorang masuk surga itu apa?
amanu wa amilus sholihat. Maka kita lihat ayat yang lain misalnya ya. Di surah Al-Kahfi misalnya Pak, ayatnya yang ke-105 atau berfirman begini. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahumul qiyamati wazna. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mendustakan ayat-ayatnya, berarti tidak beriman. Kan? Maka habitat a'maluhum. Habislah kemudian amal-amal mereka. Dan tidak akan ditimbang, Pak. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang tidak beriman itu Allah berikan balas sempurna di dunia ini. Nah, tetapi maka di sini kalau pada akhirnya urusan surga dan neraka, saya ikut madhabnya surah Al-Maidah 118. Di madhab ayat ini Allah berfirman begini, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu artinya apa? Jika Engkau ya Allah ingin menyiksa mereka karena mereka tidak beriman, tidak beramal soleh, atau beramal soleh tapi tidak beriman, terserah itu hambamu juga. Mau disiksa ya monggo ya Allah, itu hambamu juga. Tapi jika ingin ampuni mereka ya Allah, Engkau memang maha bijaksana. Perhatikan kata maha bijaksana, Pak. Allah tidak mengatakan jika ingin Engkau ampuni mereka, Engkau maha pengampun. Enggak. Kenapa? Memang kalau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang akidahnya keliru, apalagi musyrik, menurut aturannya nggak diampuni. Gitu. Tapi kalau Allah ingin ampuni kan Allah maha bijaksana. Gitu ya. Disinilah maka kemudian urusan surga dan neraka sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita yakin syarat surganya adalah beriman. Syarat surganya beramal soleh. Tapi biarlah itu nanti Allah yang memastikan. Di ayat yang lain Allah bilang begini. Surah 3 ya, 128. Allah menyatakannya gini. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusan kamu wahai Nabi Muhammad dan wahai manusia. Apakah manusia itu mau saya terima tobatnya atau mau ta'adzab, urusanku. Bukan urusan kalian. Meskipun sekian banyak ayat begitu kita yakin. Ya, kita yakin, tapi pada akhirnya yang itu menjadi prerogatif Allah, marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tanpa keraguan kalau nggak beriman nggak diterima amalnya, nggak ada ragu. Tapi kita serahkan pada akhirnya di akhirat kelak itu menjadi prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Hindari misalnya begini, Pak. Oh, tetangga itu baik banget, tapi sayang ya dia itu Kristen, neraka dia. Itu jangan begitu. Karena apa? Itu menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam hati kita percaya seperti itu. Tapi tidak perlu kita ucapkan karena itu menjadi sekali lagi prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya siapa tahu nanti dalam perjalanan malah tobat dan seterusnya karena kita tidak tahu perjalanan kehidupan manusia. Terima kasih Pak Reddy. Mungkin ada korelasinya juga ini dengan orang yang tidak beriman. Dalam Al-Quran, dalam banyak surat disebutkan dia kekal selamanya di neraka. Tapi juga ada, pernah saya dengar, mungkin ini dari hadis, bahwa orang ada yang nanti terakhir ada di neraka. Jadi artinya satu persatu orang akan keluar juga di neraka setelah mungkin ribuan tahun di neraka. Dan itu juga mungkin atas kebijaksanaan daripada Allah. Apakah demikian? Iya, betul. Betul Pak Reddy. Betul seperti itu. Sehingga kemudian di antara dasar para ulama untuk berpendapat demikian adalah rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Jadi neraka sebagai simbol kemurkaan Allah pada akhirnya dikalahkan rahmatnya Allah. Ya, sehingga kemudian diyakini ada mantan penghuni neraka. Mantan. Ya, sudah selesai menjalani hukumannya, berapa? Wallahu alam. Tapi memang tidak ada mantan penghuni surga. Kalau sudah masuk surga maka kekal selamanya. Maka doa kita itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakan kami dunia dan akhirat dan jangan lupa Pak, selamatkan kami dari neraka. Jangan sampai transit dulu gitu loh maksudnya. Jangan sampai nanti di surga itu pakai transit dulu di neraka, jangan. Ya Allah, nggak kuat kita. Meskipun cuma sesaat pun jangan ya Allah. Nah itu makna waqina
'adzabah. Terima kasih Pak Redi. Baik, terima kasih Prof. Ali. Terima kasih. Monggo. Mas Terima Irwan. kasih Prof. Ali, Pak Fedi, terima kasih Bapak sekalian. Karena waktu sudah menjelang pukul 7, Pak Ustadz. Tadi saya lihat barusan pesertanya 300 Pak Ustadz. Alhamdulillah. Hari ini banyak sekali. Mungkin itu juga tadi Zoom-nya agak kaget juga mungkin Pak Ustadz, jadi jelek koneksinya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menuju ke pukul 7, saya pertama mungkin ingin menyapa dulu telah hadir bersama kita Duta Besar Republik Indonesia Bapak Mulyaman Hadad yang sudah hadir di acara ini. Pada acara selanjutnya kita akan jalan-jalan ke Swiss dipandu oleh Pak Dubes. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di acara kajian tadabbur pada hari ini. Alhamdulillah ada 300 peserta, semoga semakin berkah ke depannya. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengajak saudara-saudaranya, keluarganya, teman-teman untuk mengikuti kajian tadabbur setiap hari Minggu dan program-program Pejuang Subuh MRPI lainnya. Untuk Bapak Ibu yang belum sempat saya bacakan pertanyaannya, saya mohon maaf karena waktu sangat terbatas. Untuk menutup acara ini, kami mohon kesediaan Ustadz untuk kiranya dapat memimpin doa, Pak, sebelum kita tutup acara ini. Pak Ustadz. Baik, doa terbaik adalah umul kitab ya Mas. Kita baca umul kitab suratul Fatihah untuk kebaikan kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, kebaikan, dan keridhaannya. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak sekalian. Mas Irwan, salam kami untuk Pak Dubes karena beliau itu OM juga, Mas. OM ya Pak ya? Pak Dubes itu OM, orang masjid. Oh iya, alhamdulillah. Beliau termasuk OM ya. Itu sejak tinggal di Bintaro, beliau sangat aktif di masjid. Ya, oh iya, salam mungkin namanya. Pak Dubes. Terima kasih. Pak Dubes ingin menyapa Pak Ustadz, Pak Dubes. Kalau baik, mungkin masih. Oh. Waalaikumsalam Pak Dubes. Apa kabar Pak Dubes? Masya Allah, luar biasa ya. Sehat selalu ya Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dubes. Monggo dilanjutkan Mas Irwan dengan Pak Dubes. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Kami ikut juga insya Allah. Ikut. Ya, Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz atas kajiannya. Semoga sehat walafiat selalu. Amin, amin. Baik, Bapak. Ya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Terima Ustadz. kasih.